Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Ibu Elidia Praptanti dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Paradoks. Berdasarkan Roma 7 ayat 13-26 bersama saya Carmela Natasha Febiani, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, biarlah Engkau yang menyertai kami dalam kerinduan kami untuk terus belajar, terus dekat dengan Engkau melalui renungan-renungan yang kami dengarkan setiap hari. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah dari Roma 7 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku lakukan. Teens, dalam ilmu psikologi itu ada sebuah fenomena yang disebut dengan konflik internal. Apa itu? Nah, jadi konflik internal ini adalah fenomena psikologis yang terjadi ketika seseorang memiliki dua atau lebih nilai, keinginan, atau tujuan yang saling bertentangan dalam dirinya. Dalam teori psikologi kepribadian seperti teori Freud tentang ID, ego, dan superego juga digambarkan bagaimana konflik internal dalam diri seseorang ini dapat menyebabkan ketegangan antara keinginan yang bersifat lebih primitif dan aturan atau norma sosial yang kita sebut dengan superego, serta bagaimana ego mencoba menyeimbangkan keduanya. Jadi konflik ini bisa menghasilkan perilaku yang tidak konsisten antara apa yang diinginkan dan apa yang dilakukan. Nah, melalui pengalamannya, Rasul Paulus menggambarkan pergumulan rohani yang dialami oleh orang percaya. Meskipun ada keinginan untuk melakukan yang baik dan mengasihi Tuhan, dosa dalam tubuh manusia selalu mencoba untuk menguasai. Paulus menunjukkan paradoks yang dialami oleh dirinya dan banyak orang. Meskipun ingin melakukan yang baik, ia seringkali jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Bahkan apa yang dibencinya justru itulah yang dilakukannya. Paulus menunjukkan bahwa pertarungan antara kehendak baik dan dorongan dosa adalah kenyataan yang dihadapi oleh manusia. Namun pada akhirnya, Paulus memperoleh karunia, pengharapan, dan kekuatan dalam Yesus Kristus yang memberi pembebasan dari kuasa dosa. Teens, pernahkah kamu mengalami paradoks dalam tindakanmu? Pernahkah kamu ingin melakukan yang baik, tapi justru yang dilakukan adalah sebaliknya, yang jahat? Janganlah tunduk pada dosa yang melemahkan jika memang pada akhirnya kamu memilih untuk melakukan yang jahat. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kelemahan kita. Jadi kita yakin bahwa pada akhirnya kita pun akan mengalami pembebasan.
dari kuasa dosa. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi kuasa dosa. Jangan berhenti berusaha melakukan yang baik, karena di dalam perjuangan itulah kita menjadi semakin dekat dan mengerti kehendak-Nya. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dengan sadar diri di tengah kelemahan kami sering melakukan hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak sengaja, tapi kami sadar Tuhan, bahwa kami seringkali lebih memilih hal yang buruk, hal yang tidak sesuai kehendak-Mu. Namun kami juga bersyukur bahwa pada hari ini kami diingatkan untuk terus tekun mendekatkan diri akan iman kami kepadamu, sehingga pembebasan-Mu beserta kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang membebaskan kami, yang terus menuntun kami untuk kami dapat bijaksana memilih hal yang terbaik dan seturut kehendak-Mu. Biarlah semua Tuhan kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita.